Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SG Toktil yang tercinta, untuk kali channel SG Toktil membahas seputar monosodium glutamat atau sering disingkat MSG. Untuk mengetahui detail tentang manfaat maupun kerugian yang didapatkan karena banyak mengkonsumsi monosodium glutamat ini, akan kita bahas melalui tanya jawab yang akan dapat memberikan wawasan mengenai monosodium glutamat. Beberapa pertanyaan yang dibahas nanti seperti misalnya, monosodium glutamat itu apa? Apa resikonya jika MSG dikonsumsi secara berlebihan? Dan beberapa pertanyaan menarik lainnya. Dan agar tidak gagal paham sebaiknya tonton secara berurutan hingga selesai video ini. Selamat menyaksikan video ini. Kita mulai dari pertanyaan, monosodium glutamat itu apa? Monosodium glutamat, MSG, adalah sebuah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan rasa makanan. MSG adalah garam natrium dari asam glutamat, yang secara alami terdapat dalam makanan seperti tomat, keju, jamur, dan kedelai. MSG biasanya digunakan sebagai penyedap pada makanan olahan, seperti mie instan, makanan beku, saus, bumbu, dan makanan cepat saji. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap MSG, meskipun efek sampingnya umumnya ringan. Namun, ada juga beberapa studi yang menyatakan bahwa MSG dapat menyebabkan sakit kepala, mual, dan gejala lainnya pada sebagian kecil populasi. Oleh karena itu, beberapa orang memilih untuk menghindari makanan yang mengandung MSG. Apa resikonya jika MSG dikonsumsi secara berlebihan? Konsumsi MSG secara berlebihan dapat menyebabkan beberapa efek samping yang mungkin tidak diinginkan, meskipun ini relatif jarang terjadi. Beberapa efek samping yang mungkin terjadi termasuk, 1. Sakit kepala. Beberapa orang mungkin mengalami sakit kepala setelah mengonsumsi MSG secara berlebihan. 2. Mual dan muntah. Konsumsi MSG dalam jumlah besar juga dapat menyebabkan mual dan muntah. 3. Kehilangan nafsu makan. MSG dapat mengganggu nafsu makan dan menyebabkan penurunan berat badan. 4. Sesak napas. Beberapa orang mungkin mengalami sesak napas atau sulit bernapas setelah mengonsumsi MSG. 5. Tekanan darah tinggi. MSG dapat meningkatkan tekanan darah, yang dapat menjadi masalah bagi orang yang sudah memiliki tekanan darah tinggi. Namun, penting untuk diingat bahwa konsumsi MSG secara umum dianggap aman dalam jumlah yang wajar. Jika Anda mengalami reaksi alergi atau efek samping lainnya setelah mengonsumsi MSG, sebaiknya hentikan konsumsinya dan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Mengapa MSG bisa menyebabkan sakit kepala? Penyebab pasti mengapa MSG dapat menyebabkan sakit kepala pada beberapa orang belum diketahui dengan pasti. Namun, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi MSG secara berlebihan dapat mempengaruhi neurotransmitter di otak yang bertanggung jawab untuk mengatur rasa sakit. MSG mengandung asam glutamat, yang merupakan neurotransmitter eksitatorik di otak. Dalam beberapa kasus, konsumsi MSG secara berlebihan dapat meningkatkan kadar asam glutamat di otak dan memicu reaksi yang berlebihan dari sistem saraf, yang dapat menyebabkan sakit kepala pada beberapa orang. Namun, tidak semua orang bereaksi sama terhadap MSG, dan hanya sebagian kecil dari populasi yang mengalami sakit kepala setelah mengonsumsinya. Beberapa faktor lain, seperti stres, kurang tidur, dan faktor lingkungan lainnya, juga dapat memengaruhi kemungkinan seseorang mengalami sakit kepala setelah mengonsumsi MSG. Meskipun demikian, MSG masih dianggap aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang wajar oleh sebagian besar orang. Namun, jika Anda mengalami sakit kepala setelah mengonsumsi MSG, sebaiknya hentikan konsumsinya dan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang menyebabkan sakit kepala tersebut. Mengapa konsumsi MSG bisa menyebabkan mual dan muntah? Konsumsi MSG dalam jumlah besar atau berlebihan dapat memicu reaksi tubuh yang tidak diinginkan, salah satunya adalah mual dan muntah. Meskipun belum diketahui secara pasti mengapa MSG dapat menyebabkan mual dan muntah, beberapa teori telah diajukan. Pertama, MSG dapat merangsang sistem saraf pusat dan mempengaruhi saluran pencernaan.
Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi MSG dapat meningkatkan motilitas saluran pencernaan dan mengurangi waktu transit makanan melalui saluran pencernaan. Ini dapat menyebabkan mual dan muntah pada beberapa orang. Kedua, konsumsi MSG dapat meningkatkan produksi asam lambung, yang dapat memicu mual dan muntah pada beberapa orang. Selain itu, beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap MSG daripada orang lain, yang dapat menyebabkan reaksi tubuh yang lebih kuat. Ketiga, beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap MSG. Reaksi alergi yang parah dapat menyebabkan mual dan muntah, serta gejala lain seperti gatal-gatal, ruam, dan sulit bernapas. Meskipun demikian, mual dan muntah setelah mengonsumsi MSG jarang terjadi dan biasanya hanya terjadi pada sebagian kecil dari populasi. Jika Anda mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MSG, sebaiknya hentikan konsumsinya dan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang menyebabkan gejala tersebut. Mengapa MSG bisa menghilangkan nafsu makan? MSG atau monosodium glutamate dapat menghilangkan nafsu makan karena dapat mempengaruhi hormon yang mengatur nafsu makan dan metabolisme tubuh, yaitu hormon grelin dan leptin. Grelin adalah hormon yang diproduksi oleh lambung dan bertanggung jawab untuk memicu rasa lapar pada tubuh. Sementara leptin diproduksi oleh sel lemak dan bertanggung jawab untuk memberi sinyal ke otak bahwa tubuh sudah kenyang. Konsumsi MSG dalam jumlah besar dapat meningkatkan kadar grelin dan menurunkan kadar leptin, sehingga dapat mengganggu nafsu makan dan menyebabkan penurunan berat badan. Selain itu, MSG juga dapat mempengaruhi rasa makanan dengan meningkatkan intensitas rasa umami pada makanan. Rasa umami adalah rasa keempat yang dianggap sebagai rasa yang paling menggugah selera dan dapat memicu nafsu makan. Dalam beberapa kasus, konsumsi MSG dapat meningkatkan intensitas rasa umami pada makanan dan meningkatkan nafsu makan pada beberapa orang. Meskipun demikian, konsumsi MSG dalam jumlah yang wajar dan terkendali tidak dianggap berbahaya dan dapat membantu meningkatkan rasa makanan. Namun, bagi orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu seperti hipertensi atau sensitivitas terhadap MSG, konsumsi MSG harus dibatasi atau dihindari. Mengapa konsumsi MSG bisa menyebabkan sesak napas? Konsumsi MSG dalam jumlah besar atau berlebihan dapat memicu reaksi alergi atau intoleransi pada beberapa orang, yang dapat menyebabkan sesak napas. Reaksi alergi terhadap MSG jarang terjadi, namun beberapa orang mungkin lebih sensitif terhadap MSG daripada orang lain. Ketika seseorang mengalami reaksi alergi atau intoleransi terhadap MSG, sistem kekebalan tubuh dapat merespons dengan melepaskan histamin ke dalam aliran darah. Histamin adalah senyawa kimia yang dapat menyebabkan peradangan dan mempersempit saluran napas, sehingga menyebabkan sesak napas pada beberapa orang. Selain itu, MSG juga dapat memicu reaksi asma pada beberapa orang yang memiliki riwayat asma. Reaksi asma dapat menyebabkan sesak napas, batuk-batuk, dan dada terasa sesak. Meskipun demikian, reaksi alergi atau intoleransi pada MSG jarang terjadi dan biasanya hanya terjadi pada sebagian kecil dari populasi. Jika Anda mengalami sesak napas setelah mengonsumsi MSG, sebaiknya hentikan konsumsinya dan berkonsultasi dengan dokter atau ahli alergi untuk mengetahui apakah ada faktor lain yang menyebabkan gejala tersebut. Mengapa konsumsi MSG bisa meningkatkan tekanan darah? Konsumsi MSG dalam jumlah besar atau berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah karena kandungan natrium yang tinggi dalam MSG. MSG mengandung sekitar 12% natrium, yang merupakan mineral yang penting bagi tubuh tetapi harus dikonsumsi dalam jumlah yang tepat. Natrium dalam MSG dapat meningkatkan tekanan darah dengan cara menahan air dalam tubuh. Saat tubuh mengkonsumsi terlalu banyak natrium, ginjal harus bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan natrium dan air dari tubuh, yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Selain itu, konsumsi MSG dalam jumlah besar juga dapat merangsang sistem saraf simpatik, yang merupakan sistem saraf yang bertanggung jawab untuk mempertahankan tekanan darah dan denyut jantung pada tingkat yang normal. Ketika sistem saraf simpatik terstimulasi, dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut jantung. Namun, konsumsi MSG dalam jumlah yang wajar dan terkendali tidak dianggap berbahaya bagi sebagian besar orang. Orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu seperti hipertensi atau sensitivitas terhadap MSG harus menghindari konsumsi MSG atau membatasi asupannya.
Penting untuk memperhatikan asupan natrium secara keseluruhan dan mengikuti pola makan yang seimbang dan sehat untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah peningkatan tekanan darah. Apakah konsumsi MSG berpengaruh terhadap penderita tumor atau kanker? Pada saat ini, belum ada bukti ilmiah yang cukup untuk menunjukkan bahwa konsumsi MSG secara langsung menyebabkan atau memperburuk tumor atau kanker pada manusia. Namun, beberapa studi pada hewan telah menunjukkan bahwa konsumsi MSG dalam jumlah besar dapat meningkatkan risiko perkembangan tumor pada beberapa jenis hewan laboratorium. Sebuah studi tahun 2018 yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients menunjukkan bahwa konsumsi MSG dalam jumlah tinggi dapat meningkatkan risiko kanker payudara pada tikus betina. Namun, perlu diingat bahwa hasil studi pada hewan tidak selalu dapat dipindahkan langsung ke manusia karena perbedaan dalam metabolisme dan reaksi biologis antara hewan dan manusia. Meskipun demikian, orang yang menderita tumor atau kanker harus memperhatikan asupan makanan mereka secara keseluruhan dan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui pola makan yang sehat dan sesuai untuk kebutuhan mereka. Beberapa makanan atau bahan makanan tertentu, termasuk MSG, mungkin perlu dibatasi atau dihindari tergantung pada kondisi medis dan rekomendasi dari dokter. Lebih banyak efek positif atau efek negatifnya jika kita mengkonsumsi MSG terlalu sering? Secara umum, efek konsumsi MSG yang berlebihan atau terlalu sering adalah negatif. Terlalu banyak MSG dapat menyebabkan beberapa efek samping seperti sakit kepala, mual dan muntah, gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, dan gangguan tidur. Namun, penting untuk diingat bahwa MSG adalah bahan tambahan makanan yang aman dan diizinkan oleh Badan Pengatur Makanan di banyak negara, termasuk oleh FDA di Amerika Serikat dan BPOM di Indonesia. MSG juga dapat memberikan efek positif pada rasa dan aroma makanan. MSG dapat meningkatkan rasa umami pada makanan dan membuat makanan terasa lebih lezat, serta membantu mengurangi penggunaan garam, yang dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Dalam jumlah yang terkendali dan dalam konteks pola makan yang seimbang dan sehat, MSG seharusnya tidak menyebabkan masalah kesehatan pada kebanyakan orang. Namun, orang yang memiliki sensitivitas MSG atau kondisi medis tertentu seperti hipertensi harus membatasi asupan MSG dan memperhatikan asupan natrium secara keseluruhan. Penting untuk mencari informasi yang akurat dan dapat dipercaya tentang MSG dan menyesuaikan asupan makanan sesuai dengan kebutuhan individu dan kondisi kesehatan. Terapi apa yang dapat membantu menyembuhkan keluhan dan penyakit seperti sakit kepala, tidak nafsu makan, sesak napas, tekanan darah, kanker dan sebagainya yang sudah membuka praktek sejak lama? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu menyembuhkan keluhan dan penyakit seperti sakit kepala, tidak nafsu makan, sesak napas, tekanan darah, kanker dan sebagainya. Salah satunya adalah terapi lintah dengan biaya sukarela di Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit dan sekaligus pengetahuan lebih lengkap di channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas? Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Demikian video bahasan kali ini mengenai monosodium glutamat. Semoga menjadi tambahan wawasan sahabat semua, sehingga menjadikan pertimbangan sahabat semua apabila menggunakan monosodium glutamat ini dalam sajian makanan, masakan yang dikonsumsi. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Silahkan subscribe untuk yang belum subscribe. Tekan tombol like, share dan komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.